Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Debi Aryan. Channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari jalur wisata alam, review hotel, tempat wisata, sampai kuliner khas Indonesia. Ikutin perjalanan saya melalui channel YouTube ini, biar kamu gak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Yuk kita lanjut lagi trip ke Sumatera Barat bareng saya. Nah, sekarang ini kita akan mengunjungi air terjun Lembah Anai, keindahan yang ada di jalur wisata alam Padang menuju ke Bukit Tinggi. Tepatnya ini di sore hari ya. Dan lokasi wisata ini berada di pinggir jalan raya penghubung antara kota Padang dengan Bukit Tinggi. Karena letak wisatanya ini cukup strategis, sehingga ya sangat memudahkan saya lah ya untuk mencapai lokasi wisatanya. Nah, air terjun Lembah Anai ini ya tepatnya berada di Desa Singgalang, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ya, teman-teman bisa melihat loh suasana asli ya. Ini tepatnya di tahun 2022. Ini kebetulan saya datang ke sini bukan di hari weekend ya, cuma di hari weekdays. Banyak kendaraan lalu lalang dan pastikan teman-teman fokus ya ketika berkendara di sini. Dan bagi teman-teman ya, tak perlu khawatir, kondisi jalan di sini itu sudah sangat bagus dan rapi loh ya teman-teman, sehingga membuat ya pengendara seperti saya sangat nyaman ketika melintasi jalurnya ini. Ya, saya ucapkan ya terima kasih kepada pemerintah Sumatera Barat karena sudah memperhatikan fasilitas umum ya bagi warga dan wisatawan seperti saya. Dan sesampainya nanti ya teman-teman ketika sampai di lokasinya, dan sebelumnya ini teman-teman bisa lihat di kanan jalan ini ada warung makan yang terkenal dan hits ya di sini, itu Ibu Mi. Dan setelah sampai di Ibu Mi nanti teman-teman akan melintasi jalur rawan kecelakaan ya di sini ya teman-teman. Hati-hati dan pastikan teman-teman jangan ngebut-ngebut ya, karena kalau misalkan ngebut ya teman-teman bisa melihat ya keindahan jalur wisatanya ini. Nah teman-teman, ketika sesampainya teman-teman nanti di lokasi wisatanya, ya teman-teman bakal disajikan panorama air terjun eksotis ya dengan ketinggian mencapai 35 meter. Nah, sedangkan jalan menuju ke Lembah Anai ini harus dilewati oleh teman-teman ya, bila dimulai dari Kota Padang ya lumayan jauh sih ya. Itu teman-teman harus menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, sebab jarak dari Kota Padang ke lokasi wisatanya ini itu sekitar 60 km teman-teman. Wow, teman belum bisa lihat ya perpaduan antara kehijauan dan perbukitan-perbukitan yang bisa kita nikmati ketika melintasi jalur ini. Nah teman-teman, bila belum mengetahui medan jalannya, maka sangat saya sarankan menggunakan petunjuk jalan yang tersedia di pinggir-pinggir jalan loh teman-teman. Wow, ini teman-teman bagus banget ya. Saya sangat senang ya berkunjung ke Sumatera Barat ini dengan melintasi jalurnya aja. Wah, bisa dilihat yang di kanan jalan itu, teman-teman bisa melihat hamparan hutan lindung ya. Wow, teman-teman bagus sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu jalan ya, tetapi tenang saja teman-teman. Semua perjuangan teman-teman selama perjalanan yang 5 jam tadi ya, ketika dari Kota Padang menuju ke sini, nah bakal terbayar segera setelah sampai di lokasi wisatanya. Ya, teman-teman bakalan disuguhkan keindahan alam yang luar biasa menakjubkan ya, dengan suara gemericik air terjun, dilengkapi dengan hawa sejuk khas pegunungan. Di sini pun ketika melintas ini sudah saya rasakan ya, kesejukan khas pegunungan. Ya, teman-teman apabila beruntung ya bakal menyaksikan juga keindahan pelangi dari tembusan pesona air terjunnya. Dan bisa dilihat ya di kiri dan kanan jalan ini banyak warung makan yang bisa teman-teman gunakan dan bisa singgah ketika ya merasa lapar dong ya. Ya, daya tarik yang pertama ya dari keindahan Lembah Anai ini ialah keberadaan air terjunnya yang berada di tepi jalan. Ini sebentar lagi kita sampai ya teman-teman. Patokannya sudah sampai pohon beringin. Wah, pohon beringinnya aja keren banget seperti ini ya. Itu ada tulisan ucapan selamat
semak jalan ya itu ya teman-teman. Di kiri jalan itu ada musola, bisa sholat terlebih dahulu. Oke. Teman-teman, kita sudah sampai di Kabupaten Tanah Datar dan sudah terdengar ya, cagar alam Lembah Ana ini sudah terdengar ya, suara gemuruh air terjun yang bisa teman-teman lihat dari sana, dari sini ya teman-teman, berpadu deru dengan kendaraan melintasi jalan, menambah ya kebisingan di lokasi wisata air terjun Lembah Ana ini. Lantaran ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang lokasi air terjunnya ini berada di jalan lintas Sumatera Padang dengan Bukit Tinggi. Ya, air terjunnya ini teman-teman bisa lihat ya, bisa singgah ke warung makan itu yang disediakan oleh dan teman-teman juga bisa menikmati banyak makanan, ada lontong sayur, ada banyak pilihan makanan yang bisa teman-teman gunakan ketika berkunjung ke wisata ini. Wah, itu teman-teman bagus banget ya. Terlihat ya. Tak heran ya kalau misalkan melintasi menuju ke wisata ini dibuat macet ya. Ya terlebih ketika memasuki musim liburan ataupun hanya akhir pekan tiba. Oke, ini kita cari parkiran terlebih dahulu ya, biar kita nanti langsung bisa menuju ke air terjunnya teman-teman. Dan kita parkirnya di sekitar sini. Kalau misalkan teman-teman melintasi jalur ini, itu parkirnya di sekitar sini loh teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman datang ke bahu jalan takutnya membuat kemacetan seperti itu. Nah, ini kita parkir terlebih dahulu, kita taruh. Nah, ini dia teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui ya, ketika mengunjungi wisata air terjun Lembah Anai ini, untuk menikmati keindahan air terjun dari dekat, ya teman-teman harus membayar tiket masuk ya, sebesar 5.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Tentu ongkos tiket wisata sebesar itu ya sangat ramah di kantong ya teman-teman. Ya apabila dibanding masuk ke tempat wisata lainnya ya, keadaan yang dialirkan ya sangat mempengaruhi debit air yang berada di Sungai Batanglurah, sehingga sangat tergantung juga pada cuaca ya teman-teman kalau misalkan mengunjungi air terjun ini. Oke, kita bayar terlebih dahulu ya. Kita bayar terlebih dahulu untuk biaya tiket masuknya. Nah, teman-teman. Oke, ini kita bayar dulu. Ternyata ada 2 orang ya yang menjaga lokasi wisatanya. Ini kebetulan saya membawa uang ya tidak terlalu besar juga ya. Ini kita bayar terlebih dahulu. Nah, ini saya punya uang 20.000 ya. Nanti kembaliin sama emasnya. Nah, 15.000 teman-teman. Ya cukup murah ya untuk wisata di pinggir jalan. Oke, sekarang ini kita sudah berada tepat di pintu masuk wisata air terjun Lembah Anai. Nah, teman-teman akan disuguhkan sama taman-taman ya, bisa dilihat yaitu bunga-bungaan yang bisa teman-teman lihat, dan jangan dipetik ya teman-teman, ini untuk wisata yang disediakan tamannya dan bisa kita nikmati seperti itu teman-teman. Oke. Dan ada sejarahnya loh ya, air terjun Lembah Anai yang ada di Kota Padang ini, yang menurut cerita masyarakat, ini kalau telaga yang ada di puncak, ini Telaga Dewi ya, yang ada di puncak Gunung Singgalang, itu merupakan lokasi area mandi para dewi loh teman-teman. Itu mitosnya ya teman-teman. Aliran sungai dari Telaga Dewi mengaliri air terjun Lembah Anai ini, sehingga cerita tersebut berkembang di tengah masyarakat kalau air terjun Lembah Anai ini merupakan aliran dari Telaga Dewi yang dipercaya sebagai tempat mandi para dewi kayangan. Ya bahkan tak sedikit anggapan kalau mandi di sini ya. Ya itu ya teman-teman air terjunnya. Anggapan kalau mandi di sini bisa mendapatkan awet muda. Ya namun percaya atau tidak itu kembali ke individu masing-masing ya. Ini terlepas dari mitos itu, kita nikmati dulu lah keindahan dan kesejukan yang ditawarkan oleh wisata air terjun Lembah Anai ini teman-teman. Dan teman-teman bila mandi di air terjun yang akan kita lihat ini ya teman-teman, kita lihat ya itu wah bagus banget loh ya. Ini terlihat airnya ini begitu jernih.
jernih dan segar ya. Ya, kalau misalkan teman-teman datang ke sini, kalau tidak mandi ya, kadang-kadang kita cuma mencuci muka ya kayak saya ya. Ini saya sebab airnya yang sangat sejuk, mungkin ya itu yang dianggap sebagai awet muda. Dulu pernah ya ini sempat disorot oleh perusahaan air mineral sebagai sumber mata air. Tetapi ketika lebih diteliti lagi, air terjun ini ya mengandung belerang teman-teman, dan pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Dan bila teman-teman datang ke sini sedang cuaca bersahabat, ya makalah silahkan ya bisa mandi di sini teman-teman. Ya, teman-teman bakal mendapatkan pengalaman dan sensasi yang luar biasa. Itu ada bunga-bunga yang terlihat sangat berkilau ya teman-teman, warnanya tuh keunguan ya teman-teman bisa melihat ketika mengunjungi air terjun Lembah Anai ini. Dan selain menikmati keindahan alam air terjun ini ya, sebenarnya teman-teman ketika datang di pagi hari, kebetulan kita datang ke sini di sore hari, ya teman-teman bakal menyaksikan ya kegiatan monyet-monyet ya sebagai hiburan tambahan ya. Hewan-hewan ini merupakan hewan yang memang hidup di perbukitan loh teman-teman. Ya hanya saja pihak pengelola dari wisata Lembah Anai ini mengasih informasi kalau misalkan peringatan kalau ingin mandi di air terjun harus melihat kondisi cuaca loh teman-teman di Gunung Singgalang dan di Gunung Tandike, sebab di hulu sungai berasal dari kedua gunung tersebut. Kalau memang kondisi hujan ya jangan mandi dulu ya teman-teman, karena sangat berbahaya ya. Bisa-bisa air besar datang secara mendadak dan kadang mengangkut gelondongan kayu yang hanyut loh teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti itu bahaya juga buat kita. Dan teman-teman bisa lihat ya perpaduan batu-batuan yang ada di pinggir jalan ini. Ya bisalah kita nongkrong ya bareng sahabat, bareng keluarga ketika kita seperti saya lagi ngetrip di Sumatera Barat ini, dan saya ingin bersinggah dulu sebelum saya menyaksikan wisata-wisata yang ada di Bukit Tinggi seperti itu teman-teman. Ya menurut saya keindahan yang dimiliki oleh air terjun Lembah Anai ini ya tak kalah keren dibandingkan wisata air terjun di Padang lainnya. Nah teman-teman, wow ya dingin banget dan sejuk ya teman-teman. Kalau misalkan mandi di sini ya pastilah ya seger banget. Cuma jangan berlama-lama ya teman-teman, takutnya tujuan awal kita mau menuju ke Bukit Tinggi sampai lupa seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bikin perjalanan keliling wisata Sumatera Barat dari Kota Padang ini, selanjutnya ke Bukit Tinggi lalu ke Payakumbuh. Buat teman-teman yang mau nonton, saksikan video trip saya selanjutnya ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian review perjalanan menyusuri air terjun Lembah Anai. Nanti akan ada video-video lainnya yang pastinya bisa menambah referensi teman-teman yang mau liburan ke Sumatera Barat. Tentu ya bisa menghibur teman-teman yang pengen lihat yang seger-seger, udah pusing lihat berita macet, tenang aja, nanti akan ada videonya nih teman-teman, biar teman-teman gak salah pilih wisata alam yang bagus. Oke, saya pamit undur diri dulu ya. Saya Debika Aryan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.